Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku Hilyah Thalibil Ilmi. Sekarang kita sudah sampai di halaman 60. Masih dalam bagaimana seorang penuntut ilmu memiliki adab di dalam kehidupan berilmunya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa seorang penuntut ilmu harus punya motivasi. Harus ada sesuatu yang ingin dia capai dari perjalanan menuntut ilmunya. Jangan sampai duduk di majelis ilmu tidak punya tujuan apapun kecuali sekedar ingin cari-cari pengetahuan. Harus ada yang lebih dari itu. Karena seorang penuntut ilmu jangan sampai hanya tahu ilmu untuk dirinya sendiri. Dia harus punya target untuk orang lain juga. Sedangkan seseorang tidak akan bisa beri ilmu kalau dia tidak punya ilmunya. Makanya ada motivasi belajar. Seperti misalnya ada orang masuk kuliah kedokteran, motivasinya jadi dokter, karena kalau jadi dokter imma ingin ngobatin orang, imma mau cari duit yang banyak, karena rata-rata jadi dokter itu kaya-kaya gitu. Maka seseorang belajar agama harus ada motivasinya. Jangan mentok pada yang penting saya tahu. Harus ada target, saya tahu dan saya bisa beritahu orang lain. Minimal yang ada di dalam rumahnya, minimal anak istrinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, harus ada motivasi. Kalau antum punya motivasi jadi dai, lebih bagus lagi. Ada sebagian yang saya lihat sebenarnya kalau dibina bakat jadi dai. Apalagi usianya masih 20 tahun ke bawah. 20 tahun itu untuk mencapai ilmu yang banyak itu punya jangka waktu yang sangat panjang. Anggaplah 10 tahun, di umur 30 dia sudah punya ilmu yang sangat cukup untuk bisa berdakwah ke sana kemari. Dan ini juga perlu melihat apakah antum punya potensi untuk itu. Misal kalau disuruh ngomong depan umum, dak-diduk, mending di belakang daripada disuruh ngomong di depan. Ini kurang bakat. Waktu sekolah dulu, siapa yang berani maju duluan? Nah, itu biasanya punya satu modal, yaitu modal urat dak-diknya putus sudah. Itu punya modal itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan halaman 60. Bahwa seorang penuntut ilmu harus rakus menuntut ilmu. Ini rakus yang terpuji. Rakus yang kurang terpuji dalam hal duniawi. Tapi dalam menuntut ilmu agama rakus, maka ini bagi. Di sini disebutkan, engkau akan rakus menuntut ilmu jika engkau tahu kalimat yang dinisbatkan kepada sang Khalifah Rasyid, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kata Ali, qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Nilai seseorang bisa dilihat dari keahliannya. Maka semakin seseorang ahli dalam masalah sesuatu, maka semakin punya nilai dia. Jemaah, perhatikan. Ada perkataan para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu berbanding lurus dengan mulianya objek ilmunya. Misal, ilmu bedah. Satunya bedah manusia, satunya bedah ban. Alias dokter ahli bedah dengan tukang tambal ban. Kegiatannya sama, bedah membedah, dibedah, ini dijahit dan semacamnya. Tapi objeknya beda. Yang satu objek ilmunya adalah manusia, satu objeknya adalah benda mati, karet yang harganya lebih murah. Maka manakah yang akan lebih punya kemuliaan? Dokter ahli bedah manusia atau tukang tambal ban? Dokter ahli bedah manusia. Semakin mulia yang dijadikan objek ilmunya, semakin mulia dia.
Maka dalam ilmu agama yang menjadi objeknya adalah Allah. Inti dari kita belajar agama, kita mau kenal siapa? Kita ingin dekat kepada siapa? Allah. Semakin mulia objek ilmunya, semakin mulia ilmunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ilmu agama itu adalah ilmu yang paling mulia. Karena objek ilmunya adalah Allah. Agama kita dan Nabi Muhammad. Itu dari inti. Di sini disebutkan nilai seseorang bisa dilihat dari keahliannya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kalimat yang lebih meletupkan hasrat menuntut ilmu daripada kalimat ini. Tapi perkataan penulis ini salah. Dia berkata, tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada kalimat yang lebih meletupkan hasrat menuntut ilmu daripada kalimat ini. Ini kalimat yang salah. Yang benar, kalimat yang paling bisa meletupkan hasrat kita untuk menuntut ilmu, tentunya ayat-ayat maupun hadis-hadis yang bercerita tentang kemuliaan ilmu. Harusnya kita lebih terpacu yang begini-begini daripada pepatah. Maaf. Harusnya kita lebih terpacu dengan mendengar kalimat Allah dan Rasulnya dibandingkan sebuah pepatah. Maka ada sebagian orang yang suka kali misalnya baca buku Khalil Gibran. Dia suka dengan bacaan chicken soup for the soul, chicken soup for the youth, dan yang semacamnya. Tapi kalau buku agama dia kurang suka. Tidak katakan salah. Harusnya Anda lebih suka dengan membaca ayat maupun hadis dibandingkan membaca pepatah-pepatah yang karangan manusia saja. Yang nilai kebijaksanaannya relatif. Tergantung antum fansnya penulisnya, bukan? Harusnya yang bisa meletupkan hasrat kita adalah firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Ini yang harusnya yang bisa meletupkan hasrat kita. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik-baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Ini yang harusnya lebih memotivasi kita belajar. Cirinya orang baik itu dia paham agama. Cirinya orang yang tidak disukai Allah baik itu adalah yang gak paham agama. Yang senantiasa kalau ditanya agama jawabannya, maaf, saya masih awam. Maaf, saya belum tahu, saya masih awam. Kalau itu terus yang keluar dari mulut kita, itu tandanya Allah tidak suka kita jadi orang baik. Karena bertahun-tahun hidup awam terus, ilmu nggak tambah-tambah. Tapi kalau antum merasakan minggu ini saya semakin tahu, kalau hukum anu itu begini, hukum ini begini, hukum ini begini. Semakin duduk lagi belajar kajian, saya dengar ini nggak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal. Saya semakin tahu lagi ini. Semakin nambah hari, semakin nambah ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah inginkan kebaikan untuk antum. Semoga Allah menjadikan kita orang yang baik-baik. Waspadalah terhadap kesalahan orang yang mengatakan ma tarakal awwalu lil akhir. Tidak ada yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Yang benar adalah kam tarakal awwalu lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Paham ini maksudnya? Sama. Tapi saya coba cari apa maksudnya ini. Saya cari di Syarah Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Utsaimin. Mungkin kalau dicoret sedikit, diganti-ganti terjemahannya mungkin lebih enak. Coba dilihat. Tidak ada yang ditinggalkan oleh, sampai situ lihat. Pekerjaannya antum coret. Awalnya antum coret. Tidak ada yang ditinggalkan oleh, tulis, ganti. Orang yang lebih dulu berilmu. Nih. Tulis. Tidak ada yang ditinggalkan oleh, apa lanjutannya? Orang yang lebih dulu berilmu. Coret pekerjaan awal.
Untuk pekerjaan itu coret lagi, jadikan orang yang belajar. Pekerjaan diganti orang yang belajar. Terus yang di bawahnya sama. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang yang lebih dulu berilmu. Coret itu pekerjaan awal. Untuk orang yang belajar berikutnya. Sudah? Coba ulang. Tidak ada, terus yang ditinggalkan, terus oleh orang yang lebih dulu berilmu untuk orang yang belajar berikutnya. Yang bawahnya gimana? Betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang yang lebih dulu berilmu untuk orang berikutnya. Nah, sekarang perhatikan, jangan membaca. Ada sebagian orang yang bilang begini, matarokal awwalu lil akhir. Tidak ada yang ditinggalkan oleh orang yang sudah belajar untuk orang yang lebih dulu berilmu daripada untuk orang yang belajar sesudahnya. Tidak ada yang ditinggalkan oleh orang yang lebih dulu berilmu untuk orang yang belajar setelahnya. Kata syekhnya di sini, kata penulis, itu salah. Yang benar, betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang yang belajar terlebih dahulu, yang lebih dulu berilmu, untuk orang yang belajar berikutnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau antum gali ilmu agama, mungkin antum punya durasi yang lebih banyak lagi, antum lebih bisa jadi lebih berilmu daripada saya, lebih berilmu daripada ustadz-ustadz berikutnya. Kenapa? Kami meskipun sudah berdakwah, waktu kami terbatas. Tidak semua pelajaran kami pelajari, tidak semua hal kami tahu. Makanya ada sebagian ustadz yang dia lebih, kalau soal akidah lebih concern dan lebih paham. Kalau soal akidah, perincian masalah asma wa sifat yang berat-berat, wah dia jago. Tapi kalau ditanya hadis, kurang. Ada ustadz yang lebih spesialisnya hadis, sehingga dia kalau bicara hadis dia bisa jelaskan sedetail-detailnya. Tapi kalau ditanya muamalah, ini riba atau bukan, ini halal atau tidak, kurang. Ada ustadz yang concernnya muamalah. Dia kalau ditanya apapun tentang muamalah bisa jawab. Oh ini halal, ini riba, ini. Ditanya macam-macam bisa. Tapi kalau ditanya rincian misalnya asma wa sifat, kurang. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang lebih dulu berilmu dari kalangan ustadz-ustadz misalnya, sebenarnya banyak meninggalkan hal yang belum mereka pelajari. Yang kalau kita belajar, kalau kita rakus terhadap ilmunya, bisa jadi kita lebih berilmu darinya. Dan saya katakan ini nyata. Ada banyak ustadz-ustadz yang misalnya sudah berdakwah di tahun 80-90. Dibandingkan dengan dai-dai muda di zaman ini yang dakwah mulai dari 2000-an akhir. 2010 sampai ke belakang. Bisa dikatakan dia lebih berilmu daripada ustadz-ustadz yang ngajarnya dari tahun 80-90. Jadi nyata. Karena dai-dai di zaman dahulu tidak terlalu concern dengan bahasa Arab. Sehingga banyak dai-dai yang mereka melalang buana di dunia dakwah, tapi kalau bahasa Arab kurang. Saking kurangnya dalam bahasa Arab, mau tidak mau ilmu tafsir kurang, ilmu hadis kurang, usul fikihnya apalagi. Semua jadi serba kurang. Antum sekarang punya waktu banyak. Kalau rakus dalam agama, rakus dalam ilmu, antum belajar, mungkin antum akan lebih faqih daripada kami. Siapa yang menyangka mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi ternyata teman-teman yang muda-muda ini justru menggantikan meja-meja dakwah di sini. Adapun kami ya sudah tua-tua, udah meninggal. Kalaupun masih berdakwah, ternyata misalnya orang yang hadir pada kajiannya lebih banyak lagi. Karena ilmunya dia lebih banyak lagi daripada ustadz yang ada sekarang. Maka ini perkataannya yang benar adalah berapa banyak ilmu yang ditinggalkan oleh orang yang lebih dahulu berilmu untuk dipelajari oleh orang-orang yang belajar berikutnya.
Jamaah, perhatikan. Ini suara saya agak teriak agak keras karena mic-nya biasanya agak keras, ini agak-agak pelan ya. Jadi untuk mengimbanginya saya harus ngomong lebih keras lagi. Jadi tenaganya keluar lebih besar. Tadi saya mau ngomong apa ya? Ada ikhwan bilang gini, Ustaz, di kertas pertanyaan, di kajian hari Ahad subuh di saya, bisakah bikin daurah tentang sholat? Karena setelah mengkaji kitab tentang sholat, rupanya saya setelah ngaji lama kali, banyak kali kajian bertahun-tahun, rupanya masalah sholat ini kalau diulang lagi, ada lagi yang baru, ada lagi yang ternyata selama ini saya belum tahu. Antum merasakan itu atau tidak? Enggak ya? Kok bisa? Saya kan baru ngaji. Oh ya, kalau baru ngaji nggak jelas. Teman-teman ada nggak yang ngaji sudah lama? 4 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Ketika belajar dulu, awal-awal belajar kitab sifat sholat Nabi, ganti ustadznya mengkajikan buku sifat sholat Nabi lagi. Ternyata setelah digali ulang lagi, rupanya ada lagi yang baru yang selama ini belum tahu. Mungkin atau tidak? Dan memang demikian. Saya sudah dakwah sejak 2006. Berarti kalau di total 11 tahun saya dakwah. Nanti kalau ada syekh datang ke Indonesia mengkaji dengan beliau masalah sholat saja lagi. Oh, saya baru tahu itu ilmunya. Saya catat lagi. Padahal sudah 11 tahun dakwah. Tapi datang masyayikh membahas masalah sholat yang hari-hari dikerjakan. Setelah mereka kajikan, ada lagi yang kita baru tahu. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama itu sebenarnya luas. Untuk menggapainya harus punya sikap rakus. Kalau saya selama ini saya tunjukkan sikap rakus saya, bukan menunjukkan ke orang ya. Maksudnya saya punya sikap rakus terhadap ilmu. Kalau ada daurah masyayikh, misalnya daurah Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Sulaiman Ruhaili, biasanya opening pembukaan daurah pertama kali setelah sholat asar. Saya bukan mendarat zuhur terus jalan supaya dapat nanti opening asar, tidak. Saya berangkat pesawat pagi. Supaya apa? Saya nyampe di sana lebih awal supaya saya bisa doorstep meja depan. Doorstep tahu kan? Saya doorstep meja depan. Saya punya teman Ustadz Amri Azhari dari Jakarta. Sering sebelah. Karena sikapnya kerakusannya sama. Rakus meja depan. Dan saya bilang sama Ustadz Amri, Ustadz, kalau meja depan tapi pojok gak enak. Kenapa? Antum harus miring begini. Ingat Ustadz. Kayak antum sekarang, di pojok. Duduknya mesti miring. Ayo sini, di tengah. Pas depan syekh. Jadi kita tak perlu miring-miring. Badan lurus. Selurus dengan meja. Coba kalau miring gini, nulisnya tuh gak enak. Bisa ini posisinya tidak ergonomis. Kita duduk depan dan doorstepan. Nanti setelah lewat opening ada yang maju. Adakah maju di depan? Oh, afwan Ustaz, sudah tidak ada. Sana belakang. Kita rakus dalam yang gini-gini. Tapi kalau nanti sesi coffee break, kita belakang-belakang. Karena kita nggak rakus soal makanan. Kita rakusnya soal meja depan. Hendaklah engkau banyak menimba warisan Nabi SAW. Kerahkan tenaga untuk mencari, meraih dan mengkaji secara terperinci. Betapapun ilmu yang telah kau capai, ingatlah betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang yang lebih dahulu berilmu untuk orang yang belajar berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam As-San'ani mengatakan, saya tidak ingat apakah As-San'ani atau Asy-Syaukani. Mungkin Asy-Syaukani. Beliau mengatakan, saya membaca Fathul Bari. Pernah antum baca Fathul Bari? Nggak salah Fathul Barinya. Sahih Bukhari pernah? Tapi tamat, pernah? Ini bukan Sahih Bukharinya, Fathul Bari. Versi Indonesianya dicetak dalam 33 jilid. Dia bilang, saya baca Fathul Bari sampai tamat 500 kali. Pernah antum? Hilyatul Talibin siapa yang sudah tamat?
1 jilid tipis ini. Ada yang sudah tamat. Paling-paling antum bawa baru nyentuh bukunya ini lagi kalau pergi ke sini. Ya. Itu pun kalau ingat bawa. Ya kan? Imam Syaukani mengatakan, saya baca Fathul Bari 500 kali. Yang 33 jilid 500 kali. Dan setiap kali membacanya mesti ada faedah baru lagi, ada faedah baru lagi, ada faedah baru lagi. Memang harus rakus, teman-teman. Kerakusan saya dulu mungkin agak kurang kalau di zaman sekarang, karena zaman sekarang sangat banyak terganti waktu ini dengan HP. Makanya kalau antum ada kirim pesan bertanya lewat WhatsApp saya yang 0852 273 54 sekian itu, kok lama kali jawabnya? Itu karena sekarang ada asistennya. Jadi kalau ketemu asistennya baru saya suruh jawab dia. Jadi Mas, tolong jawabkan. Jadi antum bisa jadi nanyanya sekarang, berapa hari lagi baru baru terjawab pertanyaan. Kalau zaman dahulu di tas saya mesti ada 1 buku. Buku-buku yang seperti inilah, enggak yang tebal-tebal. 1 ini habis, mesti ganti dengan yang satunya lagi. 1 habis, mesti ganti yang satunya lagi. Jadi misalnya saya pergi ke bank, maka sambil menunggu antrian saya mesti baca. Habis yang ini, saya ganti buku yang lain. Besok-besok saya ke bengkel, sambil nunggu motornya diperbaiki, saya baca lagi. Habis yang ini, terus. Saya punya perpustakaan 1 lemari, tak baca semua. Di dalam tas mesti ada 1 buku. Kemana-mana. Untuk kerakusan ilmunya. Adapun zaman sekarang tantangan kita beda lagi. Tantangan antum. Tantangan antum sekarang HP. Nunggu di bank, HP. Nunggu di care service, HP. Nunggu di airport, HP. Yang dicari mesti wifi gratis, kan? Ya tidak? Mesti yang cari wifi. Mau buka WhatsApp, chatting, Line, chatting, Telegram, chatting. Meskipun nanti bilangnya, saya mau cari itu loh, mau bertanya ini. Kalau zaman dulu kita tidak. Zaman dulu nggak ada misalnya SMS panjang-panjang. Ustadz saya mau bertanya, batu datanya panjang. Ustadznya nggak ada kesempatan menjawab. Yang ada saya dulu punya ini bocoran aja. Saya punya mungkin dulu ada 20 nomor HP Ustadz. 1 pertanyaan saya minimal telepon 10 untuk membandingkan jawabannya. Bukan untuk cari yang enak, tapi saya membandingkan dalil-dalil yang kuat. Dulu saya punya teleponnya Ustadz Maududi. Waktu awal-awal saya ngaji. Ustadz Maududi baru awal-awal pulang dari Madinah. Ya. Saya mau bertanya soal apa hukumnya ada orang sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat, ada orang sholat di belakangnya zuhur 4 rakaat. Boleh atau tidak? Dari apa yang saya kaji harusnya boleh. Tapi supaya tidak meyakinkan lagi apa yang saya ketahui, saya telepon mungkin ada sekitar 10 Ustaz. Saya telepon Ustaz Maududi, saya telepon Ustaz Afifi, saya telepon Ustaz siapa lagi ya? Banyak. Kejamaah yang dirahmati Allah, memang harus rakus kalau ingin dapat ilmu. Mana tadi? Dalam biografi Imam Ahmad bin Abdul Jalil dalam Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan salah satu kasidahnya. Kasidah ini maksudnya syair ya. Bukan kasidahan yang tanggung itu, jilbab putih, bukan itu. Ya. Dalam syairnya. Apa katanya? La yakunu sariyu mithla dani. La waladhu dzakai mithla ghabi. Qimatul mar'i kullama asana al-mar'u qada'an minal imami Ali. Orang yang mulia tidak akan serupa dengan orang yang hina. Begitupun orang yang cerdas tidak akan serupa dengan orang yang dungu. Nilai seseorang ada pada keahliannya. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jamaah yang dirahmati Allah. Samakah mulia dengan hina? Jawab. Sama tidak orang mulia dengan orang hina? Antum mau yang mana? Sama kan tidak antara orang cerdas dengan orang tidak berilmu? Sama kan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak. Antum mau yang mana? Yang berilmu. Sama kan antara yang rakus ilmu dengan yang malas ilmu? Nah, antum harus jadi yang mana? Yang rakus ilmu.
Jamaah yang dirahmati Allah, antum harus punya kerakusan dalam ilmu apabila memang betul-betul ingin berilmu. Perjalanan menuntut ilmu disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid. Ada sebuah syair atau sebuah pepatah yang mengatakan, man lam yakun ruhalatan lam yakun rohlatan. Siapa yang tidak melakukan perjalanan mencari ilmu, maka dia tidak layak untuk menjadi tujuan perjalanan mencari ilmu. Perhatikan jemaah. Siapa yang tidak pernah keluar dari rumahnya sengaja dalam rangka cari ilmu, maka selama-lamanya dia tidak akan berilmu. Sehingga siapa yang tidak pernah punya agenda berjalan menuju tempat majelis ilmu, selama-lamanya nggak akan jadi dai. Kalaupun jadi dai, saya katakan dia dai yang tidak layak. Banyak dai muncul tiba-tiba, tapi nggak pernah diketahui siapa gurunya, dari siapa dia belajar, dari mana dia belajar tafsir. Tapi dia kalau ngomong pintar, banyak. Tapi tidak tahu siapa gurunya. Makanya di sebagian biografi para ulama sering disebutkan lahir, besar, orang tuanya, nasabnya, daerahnya, terus gurunya. Kenapa penting untuk disebutkan gurunya? Supaya diketahui dari mana dia ambil ilmunya. Ada sebagian orang yang ingin menjadi dai, ingin punya majelis supaya didatangi orang, tapi dia tidak pernah berjalan untuk menuju ke ilmu, sehingga tidak diketahui siapa yang jadi guru untuk dirinya. Maka di sini benarlah perkataan ini. Siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka dia tidak layak untuk menjadi tujuan orang belajar ilmu. Siapa yang tidak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, mencari guru dan belajar dari mereka, mustahil akan menjadi orang yang layak didatangi. Kalaupun didatangi, dia tidak layak. Karena para ulama menghabiskan waktu yang panjang untuk belajar, mengajar, menyampaikan ilmu, memiliki banyak tulisan, ketelitian, poin-poin ilmiah, pengalaman-pengalaman yang semua itu dan yang serupa dengannya jarang didapati di lembaran-lembaran buku. Waspadalah terhadap kemalasan dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Waspadalah dari kemalasan berjalan menuntut ilmu. Kalau antum malas, insya Allah tidak akan dapat ilmu. Sebenarnya dilema juga saya punya live Facebook ini. Karena di satu sisi pengennya banyak orang yang di luar kota Balikpapan bisa mendengarkan, mengambil ilmu. Makanya itu kalau lihat di komennya, Palu hadir, apalagi Jambi hadir, gitu-gitu. Papua hadir, Jakarta hadir. Di komen-komennya begitu ada. Tapi yang di satu sisi yang lain, yang di Balikpapan, habis, ya. Mending dia nggak datang ke kajian, karena dia berharap kan ada juga live Facebooknya. Tapi syukur-syukur kalau habis maghrib dia segera pulang nyalakan Facebooknya. Ada sebagian orang bilang tak like dulu, simpan dulu. Nanti dengarkannya. Nanti kapan? Nggak tahu kapan. Di satu sisi ini juga jadi jalan yang malas-malas ini sukanya dengarannya di rumah aja. Sudah dengarannya di rumah, dengarannya sambil tidur-tidur lagi. Sambil gini nih. Dia liatin HP-nya. Itu pasti ada dari mereka yang ketawa itu sekarang itu. Merasa sambil tidur-tidur. Kadang dipegang HP-nya di atas mukanya sambil dia berbaring. Sampai jatuh itu HP di mukanya. Letak mukanya. Sambil terkantuk dia. Ini belajar dengan sambil tidur-tidur. Tapi nggak apa-apa lah kalau seandainya hujan. Hujan deras nggak bisa kesini jauh, ya udah dengarkan di live Facebook. Tapi itu namanya live, berarti saat itu juga tuh dengar, bukan simpan dulu. Kapan dengarkannya? Nggak tahu kapan. Waspada terhadap kemalasan untuk berjalan menuntut ilmu dan meniru sikapnya para sufi pengangguran. Apa itu sufi pengangguran? Di sini disebutkan
Mereka mengutamakan ilmu khiraq daripada ilmu waraq. Apa itu ilmu khiraq? Kalau kita di Indonesia ini menamakannya ilmu laduni. Ada sebagian orang yang mengatakan saya punya ilmu saya ilmu laduni, yaitu ilmu yang nggak pakai belajar, tiba-tiba lewat mimpi dapat ilmunya. Ada sebagian dai-dai terkenal di Indonesia ini, sering ada di TV, tapi sekarang sudah jarang-jarang juga. Dulu profesinya bukan dai, ujuk-ujuk tiba-tiba jadi dai. Ya, bisa banyak diikuti orang. Dia bilang ilmu saya ilmu laduni. Ya, tertulis dalam buku biografinya. Apa itu ilmu laduni? Yaitu ilmu yang nggak pakai belajar. Ya, cukup merenung, nanti Allah berikan. Tiba-tiba ada ilmu jatuh. Biasanya yang dimaksud ini mungkin ilmunya ilmu ngomong. Jadi nanti kalau ditanya tentang hukum-hukum nggak paham ya, saya jamin. Mereka lebih suka ilmu khiraq, ilmu laduni, ilmu yang nggak pakai belajar, bermimpi tiba-tiba nanti dalam mimpi ada ilmunya, dibandingkan ilmu waraq. Ilmu waraq itu ilmu di atas kertas. Ilmu khiraq itu ilmu mimpi. Adapun ilmu waraq ilmu kertas. Maksudnya ilmu kertas itu buka buku. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah nggak akan bisa dapat ilmu. Saya katakan antum kalau cuman belajar agamanya, kalau nunggu ada ustadz luar kota datang baru kemudian antum ikut daurah, itu juga materinya susah dicatat. Awal-awal pertama sudah buka HP, siap-siap mencatat, sudah tulis judulnya sesuai dengan yang pamflet. Terus ustadznya mulai ngomong, apa yang mau dicatat ya? Surat misalnya An-Nur ayat 24. Surat An-Nur 24. Yakin antum buka lagi itu surat An-Nur di rumah? Tak jamin enggak. Ya. Nulis suratnya sama angka ayatnya aja. Duh, ustadznya cerita terus. Wah, lucu. Apalagi dia mau catat. Lama-lama, malas sudah catat. Nggak ada yang bisa dicatat. Karena ilmunya nggak ilmu buku. Ilmu yang ada di iPad ustadznya. Antum mau catat bingung. Berbeda kalau antum pakai ilmu waraq. Saya pegang buku, antum pegang buku. Saya bilang, lihat itu, kelihatan. Coret itu, coret. Catat. Diiniin, stabiloin, merahin. Lihat itu poin, kasih nomor 1, 2, 3. Insya Allah antum lebih berilmu, lebih paham. Bukan saya katakan kalau gitu nggak usah ada yang hadir di daurah, bukan begitu. Daurah jadikan itu sebagai penyemangat belajar. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya media belajar. Antum kalau cuma belajar dari daurah, tak jamin bertahun-tahun antum ikut. Sekian banyak daurah antum ikut, saya jamin antum nggak akan pinter-pinter. Oke, pinter, tapi untuk diri antum sendiri. Adapun pinter untuk ngajarin orang, enggak. Untuk bisa mendakwahkan orang. Tapi kalau pakai buku, bisa. Bisanya bagaimana? Minimal waktu antum bilang sama misalnya ibu, Bu, itu nggak boleh loh, Bu. Apa dalilnya? Antum minimal ambil bukunya. Kan antum sudah pernah buka. Ini Bu, coba lihat ya. Ini aku kaji dari Ustadz An. Coba lihat. Rasulullah bersabda, anu. Lihat catatan kakinya. HR itu hadis riwayat, Bu. HR Bukhari. Kalau Bukhari itu pasti sahih, Bu. Nomor. Minimal kalau ada bukunya, antum bisa nunjukkan di mana letaknya dalam bukunya. Tapi kalau ngaji kuping, jiping, cuman ngaji, nonton, lihat, mau catat, apa tadi ya mau dicatat? Apalagi satu cerita, satunya apa? Dua yang mana? Pernah nggak begini? Ya, ustaznya menyebutkan bagaimana ada 7 poin ya, 1. Nah, jemaah satunya yang mana tadi? Saya sering mendapat ini. Saya kan sering ikut juga daurah. Saya mau catat juga. Karena saya ingin mengajarkan apa yang diajarkan ustaz. Tapi saya bingung. 1 yang mana? 2. Panjang 15 menit, tiba-tiba 7. Yang mana 3-nya tadi? Yang ketawa pasti pernah. Mencoba mencatat ilmu, tapi bingung apa yang mau dicatat.
Itu kita memang nggak bisa belajar kalau cuman dari sekedar ngaji dengerin Ustaz. Memang harus ada waroknya, harus ada kertas. Warokun itu bahasa Arab, Indonesianya kertas. Memang harus ada kertasnya. Ya. Dan saya baru betul-betul paham. Ketika dulu di SMA, pahamnya dua sih. Dulu di SMA atau di sekolah pokoknya gurunya, guru mata pelajarannya mewajibkan punya buku cetak. Kalau nggak bawa buku cetak, jangan masuk kelas. Saya pernah terusir dari kelas satu kali, kelas bahasa Inggris, gara-gara nggak bawa buku cetak. Maka saya tanya kepada gurunya, apakah saya harus punya? Harus. Sekarang saya mengerti kenapa harus. Jawabannya ada dua. Satu, kalau antum membawa buku cetak, gurunya ada di mana matanya, di situ pula mata antum. Di mana dia menjelaskan, di situ antum memperhatikan. Dan ini akan lebih maksimal daripada cuma dengerin dia. Merasakan nggak ini kajian begini? Yang kedua, kalau beli buku cetak, maka penerbit memberikan diskon-diskon ke guru dan sekolah. Rupanya begitu. Seseorang dari mereka pernah ditanya, mengapa engkau tidak melakukan perjalanan untuk mendengarkan ilmu dari Abdul Razak? Dia menjawab, apa yang dilakukan dengan mendengar apa Abdul Razak? Jika seseorang mendengar langsung dari Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Maksudnya, untuk apa belajar dari manusia? Aku kan bisa dengar langsung ilmunya dari Allah. Ini adalah orang-orang sufi yang jarang belajar agama kecuali dari sekedar mimpi, dari sekedar wahyu, ilmu yang dia klaim turun berupa wahyu dari mimpi. Jarang buka kitab. Orang sufi yang lain mengatakan, jika mereka mengajarkan berbicara dengan ilmu warok, ku kalahkan mereka dengan ilmu khiyam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, antum akan dapat ilmu kecuali dengan ilmu warok, karena dalil-dalil tertulis dalam bukunya. Hati-hatilah terhadap mereka, karena mereka itu tidak akan membela Islam, tidak pula memerangi kekufuran. Bahkan sebaliknya, orang-orang model begini menjadi bencana bagi Islam. Maka kalau antum belajar, ya jelas jangan belajar kepada orang-orang yang ikut tarekat sufi, karena antum gak akan dapat ilmu. Yang ada antum dibawa masuk ke dalam khurafat, masuk dalam tahayul, berkhayal, bermimpi. Pun saya katakan, kalau ikut kajian Ustaz Sunnah harus lebih banyak porsi ngaji yang pakai buku dibandingkan ngaji yang cuma dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Azan 19 berapa? Berapa? 15. Cepat ya sekarang ya. Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan software yang bisa diunduh atau download gratis seperti Windows, CorelDRAW? Apakah menggunakan software ini termasuk membacakan? Yang ngasih downloadan gratisnya siapa? Kalau situs aslinya si Windowsnya boleh. Tapi kalau situs-situs misalnya software downloadan, itu namanya bajakan. Kalau antum kalau antum ingin punya laptop yang Windowsnya asli, maka saya sarankan beli laptopnya yang sekaligus Windowsnya. Jangan yang kopongan, yang kosongan, terus antum baru mau cari Windowsnya Windows bajakan. Karena menggunakan Windows bajakan itu hukumnya haram. Kiat-kiat apa saja yang harus saya lakukan jika akhir-akhir ini saya mulai bosan belajar? Bosan kajian. Kenapa antum bosan kajian? Jawabannya, karena antum nggak tahu mau ngapain setelah itu. Antum jadi bosan kajian karena antum nggak punya tujuan. Duduknya buat ngapa? Itulah tipikal-tipikal orang yang belajar tidak punya motivasi khusus, kecuali sekedar memperpintar diri. Setelah dirinya merasa, ya cukup, kayaknya bosan, semua sudah saya tahu. Maka kiat-kiatnya antum harus temukan dulu motivasi antum apa. Kemudian mungkin cari teman-teman yang kalau di kajian mereka orangnya tipikal yang rakus-rakus, berebutan tempat depan.
Cari yang gitu-gitu, insya Allah akan termotivasi juga. Bolehkah apabila mempelajari satu bidang ilmu di dua tempat? Misalnya belajar tahsin di dua tempat. Nggak ada masalah. Belajar tahsin di sini, belajar tahsin juga di tempat yang lain. Selama ustadznya ustadz sunnah. Tapi jangan juga kebanyakan tahsin sampai antum melupakan, misalnya melupakan kajian-kajian yang tergolong lebih penting. Seperti misalnya kajian akidah. Azan dulu. Saat sholat berjamaah, bolehkah kita sengaja membatalkan sholat karena merasa terganggu oleh jamaah di samping kita, misalnya karena bau rokok atau bau badan? Jawabannya, jangan dibatalkan, tapi antum pindah tempat saja tanpa membatalkan. Sebagaimana ketika Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi, dia sholat mengimami, membaca surat Al-Baqarah, panjang sekali. Di sholat Isya atau sholat Maghrib, bacanya surat apa? Al-Baqarah. Ada seorang laki-laki yang tidak tahan dengan lamanya bacaan itu, maka dia mundur, tapi tidak membatalkan sholatnya. Dia cuma mundur, setelah itu melanjutkan sendiri. Mufaraqah, meniatkan dirinya memisahkan dari jamaah. Apa namanya tadi? Mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Tapi kalau yang mengganggunya itu sesama jamaah, maka jangan mufaraqah, tapi cukup pindah tempat. Misalnya antum mundur ke belakang, jangan berbalik. Kalau berbalik membelakangi kiblat, maka batal sholat antum. Ini cuman mundur. Nanti antum mundur, ada orang pindah ke tempat antum, maka antum tempati tempatnya. Paham ini? Nanti yang sudah maju, dia mau mundur juga gantian sama antum. Kalau dia di samping, antum masih ada ke tempat, ada sampingnya, misalnya ini ya. Ini yang bau, ini antum, ini orang, di sini dinding, maka antum pindah, tak ke sono. Paham? Tapi jangan membatalkan, cukup mundur, bergeser ke samping, maju lagi ke sof yang kosong. Paham ini? Apakah sahih hadis tentang turun menuju sujud menggunakan lutut? Hadisnya adalah turun dengan tangan. Tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini si perawinya salah ngomong, terbalik ucapannya. Nabi SAW melarang untuk sujud seperti unta. Maka Rasulullah mengatakan fal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Maka hendaklah dia letakkan tangannya dulu baru lututnya. Hadisnya sahih. Sebagian ulama mengatakan masalahnya ini bukan sahih tidaknya. Masalahnya si perawinya ini salah ngomong. Harusnya dia ngomong hendaklah dia letakkan lututnya sebelum tangannya. Karena kalau lihat unta itu meletakkan yang depan dulu baru yang belakang. Itu versi mereka. Anak kulihat dua-duanya boleh. Tapi jangan diganti-ganti. Ini saya lanjutkan dulu. Apa boleh memvariasikan gerakan sholat seperti tahiyat akhir kadang mengangkat telunjuk saat awal bacaan, kadang saat baca syahadat. Contoh lain, posisi kaki di akhir sholat 2 rakaat, kadang iftirash, kadang tawarruk. Kadang sholat subuh duduknya di lantai, kadang sholat subuh duduknya di kaki. Ya. Jawabannya boleh apabila ada kebutuhan, kecuali perbedaan perdewasaan yang mau tidak mau harus dipilih. Contohnya sujud kaki dulu, lutut duluan atau tangan duluan, itu hanya salah satu saja, nggak boleh diganti-ganti. Kenapa? Nabi bilang jangan turun seperti unta. Oke? Lalu khilaf ulama apakah tangan dulu atau lutut dulu. Kalau antum ganti-ganti, maghrib kadang tangan, isya nanti lutut, maka salah satu darinya mesti mirip unta, ya atau tidak? Ya enggak? Maka kalau memang lutut terus, kalau tangan terus. Jangan digonta-ganti. Kecuali misalnya lutut antum lagi sakit, antum mau letakkan tangan dulu.
Atau tangan antum lagi sakit, antum meletakkan lutut dulu. Berkebalikan dengan yang kebiasaannya, maka ini berbeda. Karena kalau ada kebutuhan, maka yang makruh jadi boleh. Apa hukumnya menghadiri walimah yang bercampur baur laki dan perempuan? By the way, kemarin ada yang walimah, hari ini ada yang walimah. Semua kita doakan. Coba ikuti saya. Barakallahu laka. Firman mana Firman? Gak datang. Oh, langsung bulan madu kayaknya. Yasir mana Yasir? Bulan madu juga dia. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Saya yakin orangnya ada, tapi mungkin dia enggak takut angkat tangan. Dan semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan untuk kalian berdua, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Bagaimana hukumnya menghadiri walimah yang campur baur laki dan perempuan? Hukum menghadiri walimah itu wajib kecuali satu, memang halangan yang tidak mungkin tidak. Yang tidak mungkin kan antum berangkat. Yang kedua, membutuhkan safar. Maka dia tidak wajib, hanya sunnah saja. Yang ketiga, tidak menjadi wajib manakala di dalamnya ada kemungkaran. Misalnya di dalam pesta pernikahan itu laki dan perempuan bercampur. Contoh yang lain, di dalam pernikahan itu ada pedangdutnya. Contoh yang lain, di dalam hidangannya ada yang haram. Misalnya pernikahannya di hotel dan di situ ada misalnya hotdog, ada misalnya sop babi, atau misalnya sate cicak. Maka ini makanan-makanan haram. Kalau dihidangkan, maka mendatanginya menjadi tidak wajib. Saya minggu lalu kalau tidak salah ya, saya diundang seorang ikhwan. Kemudian saya sampai di sana, sampai di tempat gedungnya, dari luar sudah kedengaran musiknya, dangdut-dangdut. Maka pulang lagi, nggak jadi. Kenapa? Kenapa ya? Pertama ada musiknya, dan itu kemungkaran. Yang kedua, takutnya ada lagu yang hafal dulu. Pulang lagi ingat lagi. Apa hukumnya khitanan untuk anak perempuan? Jawabannya sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Sunnah. Adapun anak laki-laki wajib. Meskipun laki-laki itu sudah dewasa. Misalnya masuk Islam sudah dewasa, maka tetap harus khitan, harus sunat. Ustadz mau sunatkan anak saya yang perempuan ke siapa? Dr. Erwin. Dr. Erwin hadir? Biasanya duduknya situ-situ. Ada dokter kita, Dr. Erwin. Klinik Cahaya Syifa di dekat terminal. Itu ada Dr. Erwin, antum bisa minta khitankan baik anak laki-laki maupun perempuan. Bolehkah saat nazar menanyakan rambut akhwat? Buat apa ya? Kijil juga ya. Apa bedanya? Rambut sebahu kah? Rambut sepinggang kah? Apa bedanya? Kalau saya sukanya sepinggang, udah nikah dulu nanti minta dia panjangkan rambutnya. Saya sukanya sebahu, nikah dulu baru setelah itu suruh potong rambutnya. Gampangnya. Apakah arsy makhluk Allah? Iya, makhluk. Dan itu makhluknya Allah yang paling besar. Yang terbesar. Apakah arsy itu makhluk? Makhluk. Bahkan makhluk Allah yang paling besar. Yang size-nya paling besar. Rasulullah SAW mengatakan 7 lapis langit dan bumi. Kalau ditaruh di kursi itu apa? Tempat kakinya Allah.
Langit, 7 lapis langit dan bumi, taruh di atas kursi seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Kursinya Allah ditaruh di arsy-Nya seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Pokoknya begitu, tinggal beriman saja. Habis. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.